Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang lucu sekali ya, terkait dengan Anies Baswedan ke Riau kemarin. Dan bahkan ini Anies dan Nasdem dilaporkan ke Bawaslu diduga langgar aturan pemilu. Sangat lucu sekali orang yang melaporkan, tetapi inilah bagian demokrasi kita begitu kan. Ngapain kita harus melaporkan itu padahal Anies Baswedan belum mendaftarkan diri di KPU begitu kan. Apa yang mau diawasi begitu. Benar-benar menurut saya pribadi ya apa ya? Ya itu aja sebenarnya. Jadi publik bisa menilai sendiri. Saya tertawa membaca ini begitu. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter banyak yang mentweet mereka ini. Anies dan Nasdem dilaporkan ke Bawaslu diduga langgar aturan pemilu. Goblok nih yang lapor, bukan kali ini saja, sebelumnya juga pernah yang lapor tapi ditolak. Bawaslu itu menangani pelanggaran pemilu jika calon dan jadwal kampanye sudah ditetapkan secara resmi. Ini belum ada calon resmi dari KPU yang mendaftar dilaporkan. Goblok. APCD harus banyak bertanya dan belajar. Memangnya Pak Anies sudah ditetapkan sebagai capres oleh KPU. Lalu kalau dia jalan-jalan disambut masyarakat, apa salahnya? Ada-ada aja calon penonton melaporkan pemain ke kantor wasit. Wasit bingung, loh pertandingan belum mulai, pemain nama Anies dan lainnya belum terdaftar karena pendaftarannya juga masih lama. Masih ada orang bodoh ya, celutut wasit. Mereka pada bingung. Selama ini memang gunakan berbagai cara untuk menjatuhkan Pak Anies. Mungkin dengan cara itu mereka bisa. Nasdem dan nama Anies Baswedan selalu melangit. Aturan pemilu yang mana? Wow, belum masuk tahun politik. Husni Jabal kui sopo, cari sensasi aja. Ada gubernur aktif yang sudah kampanye malah bagi-bagi sembako malah mingkem. Masifnya upaya penjagalan walaupun dengan cara dengan gak masuk akal, cari duit hilang. Jadi artinya kalau mau melaporkan ya bukan Anies sebenarnya. Yang dilaporkan sebenarnya itu adalah Ganjar, laporkan ke Mendagri, ke Menteri Dalam Negeri begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi kalau dia melaporkan Pak Anies ya menjadi tertawaan begitu kan. Sama dengan PSI mengusung Ganjar yang tidak punya suara di parlemen begitu, sama itu. Tapi kalau tidak ada PSI kita tidak tertawa begitu kan. Inilah politik kita begitu sebenarnya begitu. Tetapi kalau dia tidak dilaporkan ya tidak lucu juga begitu kan. Tapi karena dia melaporkan Pak Anies Baswedan, ini menjadi tertawaan bagi relawan Anies Baswedan begitu. Bego amat loh jadi orang. Mari kita ketawa, mari sedang mempertontonkan kedungunya. Apalagi mereka memaksai fasilitas negara. Efek panik otaknya penuh. Banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik begitu kan. Jadi dianggap dungu karena memang Anies Baswedan belum mencalonkan diri di KPU. Apa yang mau diawasi begitu kan? Aneh emang sekarang sudah masuk tahapan pemilu. Pernah sekolah nggak orang ini? Aturan apa tahapan pemilu aja belum? Haduh, kalau tahapan pemilu yang sudah toh, bro, gimana kamu itu? Pendaftaran parpol, verifikasi parpol sudah, dan tinggal pengumuman parpol serta pemilu. Pelapor bayaran tuh, coba selidiki merasa di mana asalnya. Kalau dia dibayar nggak apa-apa begitu kan. Susah kalau dia tidak dibayar, di PHP, di prank begitu kan. Sudah menunjukkan laporannya tapi tidak dibayar begitu kan. Kira-kira kan sangat disayangkan sekali begitu kan. Lah Anies itu round emangnya kampanye kan belum ada capres keliling silaturahmi disambut masyarakat. Ada fase pemilu dan dimulai. Kalian cari muka, nanti aku masih muka monyet untuk kalian. Kalau kurang berilmu jangan sok hebat melapor. Dibayar berapa kalian untuk melaporkan ke Bawaslu ya? Ya walaupun dilaporkan ini menjadi bahan tertawaan dari Bawaslu begitu kan. Tiba-tiba begini ceritanya. Datang misalnya ada orang yang mau melaporkan Anies Baswedan begitu. Ditanya sama Bawaslu, mau melaporkan siapa Pak? Mau melaporkan Anies Baswedan. Pelanggarannya apa Pak? Pelanggarannya adalah kampanye, start kampanye atau pemilu. Lah dia kan Bawaslu bingung begitu kan. Padahal Anies kan masih belum terdaftar di KPU. Apa yang mau diawasi begitu? Kira-kira seperti itu begitu kan? Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita bahwa siapapun boleh, karena ini bagian dari demokrasi begitu kan. Tetapi kedunguannya itu jangan sampai ditampakkan begitu kan.
Pendapatan capres belum sudah main mau lapor. Kebiasaan si Husin dan si Muanas main lapor menolar kolam. Yang melanggar capres nomor urut berapa? Mulai panik 2004 Mukidi masuk bui. Ini sangat menarik sekali ya, dan bahkan menjadi tertawaan begitu kan. Dan tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti apa. Ini beritanya, Anies dan Nasdem dilaporkan ke Bawaslu diduga langgar aturan pemilu. Dikutip dari Gelora, Koordinator Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi, APCD, Husni Jabal menilai bahwa agenda safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan ke berbagai daerah adalah bentuk aktivitas mencuri star kampanye. Tetapi mengatasnamakan pemuja cinta demokrasi itu ya tidak membaca nilai-nilai demokrasi dan aturan pemilu. Kira-kira seperti itulah. Makanya seharusnya baca teori politik begitu kan. Terlebih saat safari, Anies juga ajakan untuk melakukan penandatanganan petisi dukungan untuk jadi presiden, seperti yang terjadi di Masjid Baitur Rahman Aceh, padahal sampai saat ini belum ada penetapan dari KPU tentang pencapres tersebut. Selain norma hukum positif di atas, masalah etika dan moral juga menjadi panduan pelaksanaan tahapan pemilu yang langsung umum dan bahkan bebas, rahasia, jujur, dan adil bagi seluruh orang ataupun pihak-pihak yang terlibat, kata Husni kepada holopis.com. Dan bahkan kemudian Husni menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka jadwal dan tahapan pemilu 2004 telah ditetapkan, termasuk tahapan untuk pelaksanaan kampanye guna kelancaran dan ketertiban pesta demokrasi. Itu ya, ini mungkin salah paham ya terkait dengan nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena ini kan memang ditetapkan, tetapi yang mau mendaftarkan di situ siapa begitu kan? Ini yang harus kita lakukan begitu, siapa pengusungnya gitu kan. Kalau ditetapkannya dari dulu itu ditetapkan, semuanya ditetapkan, tapi yang mau mendaftar di situ itu terlebih dahulu siapa begitu kan. Ini yang harus jelas begitu kan. Bahwa orang-orang melaporkan berpatokan seperti itu ya saya rasa menjadi menjadi tertawaan lah bagi kita begitu. Terkait dengan hal itu, cetus Husni, Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi menolak dengan tegas adanya pelaksanaan kampanye pemilu yang dilakukan secara curang oleh salah satu kandidat capres dari Partai Nasdem yang diduga mencuri star untuk berkampanye untuk melakukan kegiatan memanfaatkan rumah ibadah sebagai sarana kepentingan politik. Kegiatan safari politik Anies Baswedan yang difasilitasi oleh Partai Nasdem ke berbagai daerah sudah menjurus pada aktivitas kampanye di luar jadwal dan tahapan yang telah ditentukan KPU RI, tegasnya. Beda ya, orang safari politik dengan kampanye politik ini tidak tahu begitu. Saya berkali-kali menjelaskan begitu, antara silaturahmi, safari politik dan kampanye politik ini beda sekali begitu kan. Ditegaskan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dan Partai Nasdem telah menjadi presiden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Yang dilakukan Anies Baswedan dan Partai Nasdem bisa menimbulkan kecemburuan dari kandidat lainnya. Kalau cemburu kan biasa begitu kan. Kenapa kok Ganjar tidak dilaporkan ke Mendagri terhadap safari politiknya? Kan masih ada keterikatan dengan Gubernur Jawa Tengah begitu kan. Ini kan aneh sekali orang-orang yang melaporkan seperti ini. Saya rasa ya kalau mau melaporkan, laporkan Pak Ganjar bukan Anies Baswedan. Ini salah alamat, salah sasaran begitu kan. Ini menjadi tertawaan begitu. Caleg dan partai lainnya yang akan bertarung di Pilpres 2004 beserta berpotensi menimbulkan kegaduhan di tingkat nasional. Oleh karena itu tugas Husni, APCD menuntut pertama meminta kepada Bawaslu RI tegas memberikan tindakan kepada baca pres Anies Baswedan dan parpol pengusungnya untuk tidak melakukan curi star kampanye dan bisa mematuhi aturan KPU yang ditetapkan. Kedua, larangan Bawaslu soal curi star kampanye pemilu cuma isapan jempol belaka, tapi harus ada tindakan demi menjaga marwah Bawaslu dan menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusivitas pelaksanaan pemilu. Dan bahkan ketiga, agar tidak dicontoh oleh baca pres dan parpol lainnya, Bawaslu harus melakukan tindakan yang tegas dan menegakkan aturan yang sudah ditetapkan. Beri sanksi kepada capres dan parpol yang melanggar. Coret namanya bila perlu, apalagi gunakan aktivitas politik dan tempat keagamaan seperti dilansir Detik. Wow, sampai mengancam dengan ada coret-coret namanya. Yang mau dicoret namanya apa begitu kan, masih belum terdaftar begitu kan. Ini saking dungunya orang-orang seperti ini begitu kan.
Apa yang mau dicoret namanya? Anies Baswedan belum berdaftar, terus kemudian penetapan kampanye memang sudah ada, tetapi itu bukan khusus ketika, tapi khusus ketika orang yang mendaftarkan diri menjadi calon presiden begitu kan. Ini kan aneh sekali orang-orang seperti ini begitu. Ini ya wajar lah karena memang mungkin ya habis tidur mungkin lah tiba-tiba mimpi mau laporkan Anies Baswedan, tiba-tiba berangkat. Kira-kira seperti itu begitu kan. Keempat, Bawaslu juga harus melakukan terobosan terkait aturan soal temuan dan curi star kampanye agar kedepannya tidak terulang kembali. Dan bahkan kelima, KPU RI juga bikin aturan terobosan soal temuan agar tidak terulang, tindak tegas terhadap siapapun yang melakukan safari politik di luar penempatan. Wow, sudah mengatur KPU hari ini begitu kan? Sangat disayangkan ya orang-orang seperti ini. Saya tertawa melihat seperti Husni ini kan ya. Mungkin ya satu sisi dia tidak membaca undang-undang, tidak membaca data, tidak membaca teori politik begitu kan. Apabila Bawaslu dan KPU RI tidak mengambil tindakan tegas terhadap penggunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya, maka kami akan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih besar untuk melakukan aksi unjuk rasa. Uangnya dari mana begitu kan? Mau unjuk rasa kemana? Uangnya dari siapa? Kira-kira mau nggak kalau mau tidak dibayar tiba-tiba datang unjuk rasa di KPU untuk menuntut Anies Baswedan misalnya? Yang mau dituntut apa? Anies Baswedan belum mendaftarkan diri di KPU begitu kan, aneh begitu kan? Jadi ya saya rasa mungkin ya karena demokrasi mungkin dari Bawaslu diterima dengan hati yang gimana begitu kan, dengan hati tertawa begitu kan. Dan Bawaslu RI terus bertanggung jawab jika terjadi bentrok antara pendukung di lapangan Pungkas Husni Jabal. Wow, sebegitu ngancamnya begitu kan, ada massa katanya lebih besar. Massa dari mana begitu kan? Apakah mahasiswa yang mau dikerahkan? Mahasiswa sekarang tidak bodoh begitu kan. Dalam artian ya ada uang ya mungkin banyak yang sudah terjadi begitu, ada uang banyak yang demo, tapi kemarin ada penolakan dari Anies Baswedan padahal dia sudah dibayar katanya ribuan, tapi yang datang 9 orang begitu, uangnya kemana begitu, anggaran ribuan tapi orang yang datang 9 orang. Wow. Inilah menjadi kong kali kong begitu kan, mau demo aja anggaran segitu ya, kalau dikasih 10 juta misalnya yang dikasih ke 9 orang 50.000 kan hasil kan kan kecewa juga juragannya begitu, kira-kira kan seperti itu begitu analisanya. Jadi orang-orang seperti ini menurut saya jadi apa ya, jadi bahan tertawaan lah begitu kan, dan ini mengatasnamakan cinta demokrasi. Wow, kalau cinta demokrasi laporkan Ganjar dong ke Mendagri yang sudah safari politiknya kemana-mana begitu. Ini kan sangat disayangkan sekali orang-orang seperti ini ya. Kesimpulannya hanya satu, bahwa apa yang dilaporkan dari Husni ini ke KPU atau Bawaslu ini sangat disayangkan sekali dan mungkin menampakkan sebuah kedunguan yang luar biasa menurut saya pribadi begitu kan. Dan bahkan ya inilah demokrasi, kita menghormati satu sama lain, mau melaporkan ini itu tapi kan tidak sesuai dengan realitas kita. Anies Baswedan belum terdaftar di KPU, apa yang mau dilaporkan? Bawaslu itu bertindak ketika ada pendaftaran di KPU, kira-kira seperti itu begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya, karena yang masih belum subscribe yaitu 95%, yang sudah subscribe 5%. Mari kita kawal channel ini dengan perubahan.